Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian, terutama anak kelas 6A maupun anak kelas 6B? Kita ketemu lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan tentunya dalam kesempatan ini Pak Su akan menjelaskan tugas-tugas kalian, apa yang harus kalian kerjakan dari tugas-tugas yang Pak Su kirimkan. Dan tugas yang Pak Su kirimkan silakan kalian cek di BDR. Kalau untuk pelajaran SKI berarti ada di halaman 6 SKI, kelas 6 SKI ya. Nah, silakan nanti kalian cek materinya di sana. Tapi sebenarnya apa yang Bapak sampaikan di video ini sudah sama materi yang Bapak simpan di kelas kalian, di kelas 6 SKI yang ada di BDR. Barangkali kalau ada penjelasan-penjelasan lewat video atau segala macamnya, silakan kalian cek di BDR ya. Nah, ini termasuk salah satunya adalah video yang Bapak simpan di BDR. Jadi kalau kalian ingin mengulang video ini, silakan kalian ke BDR, masuk ke kelas, lihat di situ. Mungkin nanti Bapak simpan di halaman video-video. Karena di halaman video-video itu sudah Bapak jadikan satu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi video itu nanti berisi tentang apa saja, silakan kalian putar, kalian tonton ya. Baik. Baiklah anak sekalian, terutama anak kelas 6, supaya kita tidak terlalu berpanjang-panjang dan durasi video ini juga tidak terlalu panjang. Mari kita masuk ke tugas yang keempat ini untuk hari ini, hari Jumat tanggal 5 ya, Februari. Nah, tugas kamu adalah melanjutkan sejarah Sunan Kalijaga. Tapi dalam hal ini kalian nanti akan mengerjakan soal uji kompetensi yang ada di LKS kalian halaman 10 dan 12 ya. Bapak kira ini nanti silakan saja kalian kerjakan di LKS-nya. Kalian silang di LKS-nya. Kalau sudah selesai, tinggal kalian foto, kemudian kalian konversi ke PDF. Kalau dua halaman menjadi satu, ya, lalu silakan kalian upload ke BDR melalui absen kelas. Jadi absen kelas itu, sini sekalian Bapak jelaskan, absen kelas itu digunakan untuk mengupload tugas, bukan untuk absen mingguan. Ingat ya. Itu sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya, bahwa absen itu kita gunakan untuk mengupload tugas. Lalu absennya Pak? Nah, absennya itulah pada saat kalian mengupload tugas itu kalian absen. Walaupun bukan di hari kalian belajar, yang penting dalam minggu itu. Umpamanya gini, ini minggu pertama, mulai dari tanggal 5, kan tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nah, sampai 11 ya. Nanti kalau masuk ke 12 kan masuk ke minggu yang keduanya. Nah, terus sampai ke pokoknya dari hari Jumat ini sampai ke Kamis depan. Nah, itu satu minggu. Minggu adalah hari-hari minggu pertama. Nah, di dalam hari-hari minggu pertama itu silakan kalian mengupload tugas bagi yang sudah selesai. Tidak harus di hari yang sama. Paham maksud Bapak kan? Artinya minggu pertama diupload tugasnya di minggu pertama. Masalah harinya, jamnya, tanggalnya bebas. Mau tanggal berapa saja, hari apa saja, mau jam berapa, mau pagi, mau siang, mau malam, silakan. Kalau tugas-tugas kalian yang sudah selesai silakan diupload. Kemudian yang kedua, setelah kalian menjawab soal yang ada di LKS, ingat ya, itu belum selesai. Setelah kalian foto, kemudian kalian kirim ke BDR, itu belum selesai. Kalian simpan baik-baik, ya, simpan baik-baik
jawaban kalian itu karena nanti akan Pak Su kirimkan link lembar jawaban online. Nah, itu untuk mempermudahkan Pak Su nanti untuk mengoreksi pekerjaan kamu. Nah, kamu tinggal memindahkan jawaban yang ada di LKS kamu itu, tinggal pindahkan saja ke lembar jawab online seperti biasa ya yang kita lakukan pada saat latihan-latihan soal atau ulangan sebelum-sebelumnya seperti itu. Oke. Bapak kira cukup ya untuk penjelasan tentang tugas tugas keempat ya, minggu keempat, kemudian tugas keempat minggu pertama ya, tanggal 5 Februari tahun 2021. Baiklah, sekarang kita masuk ke sekalian aja ya, biar panjang sedikit durasi videonya, nggak apa-apa ya. Nanti kebetulan ini tugas kamu lumayan juga nih untuk minggu kedua ya, tugas kelima, karena kalian ini nanti disuruh membuat catatan singkat. Nah, catatan singkat ini maksudnya setelah kalian membaca seluruh materi yang sudah Bapak tetapkan. Nah, ini kan sebenarnya materinya di halaman berapa? Ini kan membaca materi yang ada di LKS halaman 14 sampai 16 tentang apa? Pertama, riwayat dan silsilah Sunan Muria. Kemudian yang kedua, perjuangan Sunan Muria dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, peranan Sunan Kudus. Bukan Sunan Kudus nih ya, sebenarnya Sunan Muria ya, maaf ya. Nah, ini maksudnya itu peranan Sunan Muria dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Jadi ini nanti jangan sampai salah nih. Yang nonton video ini seolah dia benar. Nanti kalau tidak nonton nanti salah pula, ya. Nah, yang Sunan Kudus ini kamu ganti, ya. Kamu ganti dengan Sunan Muria. Ya, ganti dengan Sunan Muria. Apa Muria lah ya, kamu. Nah, ini sudah bagus. Nah, ganti dengan Sunan Muria. Oke. Dah. Oke, sekarang Pak Su ingin sekalian sedikit membacakan materi-materinya, nanti kira-kira nanti bagian mana yang harus kalian catat supaya mempermudah kalian juga. Bukan berarti kalian tidak boleh membaca sendiri. Kalian baca itu semua materi yang Bapak tentukan itu kalian baca semuanya. Cuma nanti bagian-bagian mana yang perlu dicatat nanti barangkali perlu Bapak sampaikan juga lewat kesempatan ini ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi. Kalau yang ini adalah tugas yang sudah Bapak sampaikan dengan kalian. Oh sorry, maaf. Oh iya. Nah seperti ini. Nah ini adalah soal yang ada di LKS kamu ya. Ada di halaman 10 ya. Sampai halaman 11, 12, 13. Nah, nanti untuk soal esai silakan nanti kerjakan di sini, Nah, ketika nanti Pak Su nanti menyampaikan link lembar jawab online. Nah, ini boleh nanti jawaban esai ini boleh kamu ketik nanti lewat HP ya. Boleh kan, kalau bahasa Indonesia kan tidak masalah kan? Oke, Bapak kira tidak masalah, tinggal diketik aja ya. Oke, kita lanjut ke materi. Tugas yang kelima, yes. Nah, di sini ya, tugas yang kelima kita baca dulu prolognya. Prolognya ya, yang di prolog ini nanti Bapak bacakan saja. Silakan kalian lihat saja di monitor HP atau di laptop, ataupun kalian lihat di LKS kalian silakan. Kita sama-sama juga boleh ya. Sambil kamu dengarkan punya Pak Su, suara Pak Su, sambil kalian membaca, sambil juga kalian dengar, sambil kalian mencatat gitu apa yang perlu dicatat. Baik. Nah, kita baca prolognya sebentar.
Pada bab sebelumnya kita telah mengkaji 6 ulama. Nah, tapi sebenarnya bukan ulama 6 ya, tapi 5. Kalau yang kita itu 5, baru 5 ya. Baru 5 ulama yang bergabung dalam Wali Songo. Mereka adalah sosok ulama yang gigih dalam mendakwahkan Islam di Pulau Jawa khususnya. Ya, memang Islam itu pertama kali itu datang di Pulau Jawa. Nah, diperkirakan pada abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-13. Akan tetapi dari abad ke-7 sampai ke-13 itu adalah proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, suksesnya itu, berkembangnya itu ada di abad ke-13. Oke, baik, kita lanjut. Masing-masing wali memiliki metode. Metode itu cara yang unik. Ya, unik itu artinya sesuatu yang yang unik lah gitu ya dalam mendakwakan Islam. Namun pada hakikatnya keenam ya, bukan semua. Pada hakikatnya keenam wali tersebut melakukan penyebaran Islam melalui media kesenian dan budaya. Jadi pendekatan dakwahnya itu ada di kesenian dan budaya. Dan pada bab terakhir ini kita akan membahas 3 wali, yakni Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Nah, tetapi sekarang ini kita ada 4 ya, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati, gitu ya. Oke, tahukah kalian siapakah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati? Bagaimanakah kisah perjuangan Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati dalam berdakwah, dan hikmah apa yang dapat kita petik dari kisah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati? Oh, benar ya. Kan Sunan Kalijaga kan sudah kita pelajari di bulan Januari, berarti betul. Ya, prolog ini bahwa kita akan melanjutkan mempelajari sejarah 3 Sunan lagi nih setelah Sunan Kalijaga ya. Baik. Apa lagi tadi? Terima tadi. Ya, oke. Dan hikmah apa yang dapat kita petik dari kisah Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati? Untuk mengetahuinya simaklah materi berikut. Nah, kita masuk ke materi ya. Baik, yuk kita masuk ke materi. Nah, masih prolog. Nah, ini masuk prolog. Nah, ini kita sudah masuk enam. Nah, silakan siapkan buku. Kalau memang mau disiapkan bukunya silakan. Ini penyebabannya agak kabur-kabur karena ini hasil scanner ya. Nah, karena mau cepat Bapak gunakan HP. Kalau menggunakan printer agak lama. Kalau gunakan HP alhamdulillah sebentar ya. Tinggal dipoto, konversi, dan save ya. Oke. Riwayat dan silsilah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, adik kandung dari Sunan Giri. Wah, tidak tuh. Jadi Sunan Kalijaga ini adalah anak Sunan Muria adalah putra atau anak dari Sunan Kalijaga, hasil perkawinan antara Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, gitu ya. Dewi Saroh. Nah, Dewi Saroh anak Maulana Ishak. Sedangkan Maulana Ishak adalah adik kandung dari Sunan Giri, gitulah kira-kira begitu ya. Kemudian Sunan Muria memiliki, itu catatan. Jadi Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Gitu aja udah titik. Nah, udah cukup satu itu dulu, satu kalimat. Lalu kita melanjutkan. Sunan Muria memiliki 2 orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofiah. Nah, itu boleh kamu catat. Ya. Kemudian nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Nah, itu silakan kalian catat.
Nah, kan belum baca kan? Nah, sedangkan nanti yang Bapak bilang tidak perlu dicatat, jangan kamu catat. Ya, kamu dengarkan saja atau kalian baca sendiri, boleh silakan. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Silsilah Sunan Muria bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur kakeknya Ibrahim Asmaragandi. Nah, tentunya kalian masih ingat sejarahnya, sejarah Ibrahim Asmaragandi ini adalah ulama dari Timur Tengah yang tentunya anaknya itu yang menjadi kakek bantal. Ya, Sunan apa tuh yang pertama? Ya, silakan nanti kalian ingat-ingat lagi yang dikenal dengan kakek bantal. Kemudian dari yang dicatat ya. Nah, itu tadi yang dicatat itu cuma Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, gitu aja detik. Kemudian Sunan Muria memiliki 2 orang adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sofia. Yaitu ya, nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Nah, sampai itu aja udah cukup ya untuk catatan yang alenia yang pertama. Nah, sekarang kita lihat alenia yang kedua ya. Nah, alenia yang kedua adalah yang perlu kita catat nih. Sunan Muria mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwah dari gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, artinya Sunan Kalijaga ini di samping itu adalah orang tua daripada Sunan Muria, dan sekaligus juga dia menjadi guru daripada Sunan Muria. Jadi yang terkenal di dalam sejarah ini ada 2 nanti gurunya ya. Pertama Sunan Kalijaga, yang kedua adalah Sunan Ngerang. Jadi guru Sunan Muria gitu ya, Sunan Kalijaga dan Sunan Ngerang atau yang dikenal dengan Ki Ageng Ngerang. Nah, nanti dengan siapa dia belajar? Dia belajar bersama-sama Sunan Kudus dan Adipati Patak. Nah, sampai situ aja barangkali ya. Nanti kalian boleh catat sampai sini aja cukup untuk alenia yang ke alenia ini. Kemudian yang lainnya sisanya kita tinggal baca saja ya. Sunan Muria berdakwah di tengah masyarakat yang masih menganut Hindu Buddha. Nah, artinya itu Sunan Muria itu berdakwah bukan di hadapan orang-orang Islam yang sudah Islam ya. Kalau berdakwah di depan orang-orang Islam enak ya. Enaknya gimana? Karena tradisi budayanya sudah sama. Tapi kalau ini Sunan Muria termasuk Wali Songo di Pulau Jawa, mereka itu berdakwah, mendakwahkan Islam itu di hadapan orang-orang yang bukan beragama Islam, yang beragama Hindu Buddha. Ya, nanti kita lanjutkan nanti. Dan mempunyai tradisi Jawa yang masih kental. Nah, itu ya. Kemudian tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilai Islam. Nah, itu ya. Jadi salah satu metode yang dilakukan oleh para sunan untuk berdakwah ya, ketika berdakwah di Pulau Jawa, mereka kan berdakwah itu kan dengan orang-orang yang beragama Hindu Buddha kan ya. Nah, sementara orang yang beragama Hindu dan Buddha itu kan sudah memiliki tradisi, budaya, kemudian sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah, ketika para sunan ini berdakwah dengan orang-orang Hindu dan Buddha pada saat itu, mereka tidak menghilangkan namanya tradisi, yaitu tradisi keagamaan itu tidak dihilangkan, dibiarkan saja, ya. Nah, kemudian cuma diwarnai, nanti dimasukkan nilai-nilai nilai-nilai keislaman. Contohnya umpamanya kalau ada tradisi dan tradisi sebenarnya tidak ada dalam agama Islam kalau bukan di dalam tidak ada diajarkan di Arab ataupun tidak diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW
Karena Nabi Muhammad kan mengajarkan tradisi Islam, ya. Akan tetapi oleh para sunan ini, mereka tidak menghilangkan tradisi keagamaan orang-orang Hindu Buddha itu tidak dihilangkan kalau memang tidak bertentangan dengan agama Islam. Akan tetapi dihiasi lagi, ditambah lagi dengan warna-warna Islam seperti umpamanya membaca Al-Quran, berdoa, berwirid, ya. Nah, kalau kita saksikan sampai sekarang ini tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh Sunan Muria ini juga banyak masih dilakukan oleh orang-orang Islam di masa kini, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Tadi sebagaimana tradisi keagamaan itu ya, tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilai Islam. Nah, makanya sampai sekarang masih ada tradisi-tradisi orang-orang Hindu Buddha yang sudah diwarnakan Islam, ya, itu masih berkembang sampai saat sekarang ini. Nanti apa contohnya? Nanti kita lihat ada enggak? Ya, ke alinea berikutnya ya. Yuk mari kita lihat. Ayo ya, pokoknya kalau kalian tidak bosan, kalian tonton aja ya. Sambil pegang pensil, pulpen atau apa untuk dicatat. Tadi itu boleh dicatat ya. Tapi enggak usah, cukup diingat saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke alinea berikutnya. Masa perjuangan dakwahnya seiring berdirinya Masjid Demak. Nah ya, Sunan Muria ditunjuk sebagai muazin sholat Jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Nah, ini boleh kau catat lah, ya. Kan kalau ditanya nanti kapan Sunan Muria ditunjuk sebagai muazin sholat Jumat di Masjid Agung Demak, kan gitu ya. Nah, kamu pasti bisa jawab pada saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Nah, itu silakan kalian catat. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah. Nah, Raden Patah nanti siapa itu Raden Patah? Nah, nanti aja ya. Sebagai sultan pertama kerajaan Islam. Nah, jadi Raden Patah adalah sultan pertama. Nah, boleh kau catat tuh. Raden Patah adalah sultan pertama kerajaan Islam Demak. Jadi kerajaan Demak itu ada dua, nak. Sebelum Islam itu masuk. Awal pertama namanya Kerajaan Demak Hindu Buddha. Nah, sekarang karena ini adalah orang-orang Islam, ya termasuk para wali di dalamnya itu, maka ini sudah berwarna Islam, maka disebut dengan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Nah, kalau itu disebut begitu ya. Kalau kerajaan Islam pertama itu adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh. Oke, kita lanjut ya. Mana dia ini? Sampai Demak ya. Dan menjadi pendukung setia Kesultanan Demak. Pihak istana Kerajaan Demak memberikan pengawalan khusus ya kepada Sunan Muria. Terbukti dari keberadaan 17 makam prajurit dan penggawa Demak berada di sekitar makam Sunan Muria. Nah, kira-kira ini perlu catat. Kalau mau catat silakan, kalau enggak pun enggak apa-apa, cukup dibaca ulang-ulang aja. Atau nanti malas baca tinggal diputar aja video pas ini ya. Oke, baik. Sampai mana tadi? Ya, Sunan Muria. Nah, ini Sunan Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah, wirid, mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan, dermawan dan dakwah yang disampaikan dengan arif dan bijaksana dalam menghadapi budaya masyarakat. Nah, gitu ya.
Lalu keberhasilan dakwah Sunan Muria mengembangkan dakwah Islam di daerah Jafara, Pati, Tayu, Juwan, dan sekitar Kudus. Nah, kira-kira ada yang perlu dicatat di alinea ini. Ya sudah, tidak usah. Dan tinggal dilanjutkan aja ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian daerah-daerah yang menjadi sasaran dakwah Sunan Muria merupakan daerah pertanian yang terpencil jauh dari keramaian kota. Nah, ini boleh juga diingat-ingat, kalau takut lupa, boleh catat lah. Ya, kamu boleh menggunakan sasaran dakwah gitu aja. Sasaran dakwah Sunan Muria gitu ya adalah daerah pertanian yang terpencil jauh dari keramaian kota, gitu ya. Dan dia memang tidak suka berpolitik, ya. Sunan Muria ini memang Sunan tidak mau berpolitik, dan dia lebih suka bergaul dengan orang-orang miskin, orang petani, nelayan, ya. Oke, baik, kita lanjut. Terdapat sejumlah peninggalan. Nah, ini nanti boleh kau catat nanti ya, di peninggalan saja yang kamu catat ya. Terdapat sejumlah peninggalan yang ada hubungannya dengan kehidupan. Ini hubungannya dengan kehidupan ya. Dengan kehidupan Sunan Muria. Di antaranya adalah, kamu boleh catat ini, peninggalan Sunan Muria. Gitu aja ya. Satu apa, dua apa. Kemudian kita lihat sini, di antaranya adalah masjid, makam, kemudian buah parijoto, buah mengkudu, daun kelor, gentong, tapal kuda, dan tek mujahadah. Kemudian benda-benda tersebut ditemukan tahun 1973 di sekitar lokasi makam. Kemudian Sunan Muria wafat tahun 1551 Masehi. Nah, silakan dicatat. Sunan Muria wafat tahun 1551 Masehi. Nah, catat itu ya. Lalu makamnya terletak di lereng Gunung Muria. Nah, itu bisa bisa diingat lah. Kalau umpamanya Sunan Muria itu dimakamkan di mana? Ingat-ingat, nama Muria itu diambil dari hidup terakhirnya Sunan Muria itu, meninggalnya itu adalah di Gunung Muria. Benar ya? Oke, terletak di lereng Gunung Muria, kemudian Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km sebelah utara kota Kudus. Oke, kita masuk ke perjuangan. Tadi ada beberapa yang kita catat, banyak kan di bagian satunya itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua berarti ya ini ya. Kita masuk yang kedua, mana dia? Nah, ini yang kedua, tadi riwayatnya kan udah. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu perjuangan Sunan Muria dalam berdakwah. Nah, kita masuk sini ya. Oke. Nah, begini. Pada dua ini. Oh, bentar ya. Oke. Bentar. Ingat gitu ya. Oh iya, oke. Nah, kira ya. Materi. Materi ini. Sudah jago lain. Salah. Nah, ini soalnya. Oh ya, ini. Oke. Ini perjuangan ya. Nah, kita masuk sini. Yang kedua adalah perjuangan Sunan Muria dalam berdakwah. Oke, Bapak bacakan aja ya.
Sunan Muria merupakan sosok ulama yang gigih dalam berdakwah. Selain berilmu tinggi, Sunan Muria juga merupakan sosok yang memiliki kesaktian luar biasa. Bisa dibayangkan, untuk berdakwah beliau harus naik dan turun gunung sejauh 750 meter. Karena padepokan Sunan Muria berada di atas Gunung Muria. Bayangkan tuh. Padepokannya aja, itu padepokannya. Kalau kita sekarang itu namanya pondok pesantren lah ya, namanya padepokan. Kalau dulu itu namanya padepokan ya. Tempat-tempat santri belajar, ya, tempat-tempat para ulama di situ, wali-wali di situ ya. Jadi kebetulan Sunan Muria itu padepokannya itu di atas gunung. Jadi kalau dia turun naik itu kurang lebih 750 meter jalan kaki, ya, bukan pakai kendaraan. Nah, ini luar biasa ya perjuangan Sunan Muria ini. Kemudian tidak perlu catat ya. Ya, oke, diingat saja ya. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan cara yang seperti digunakan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, yaitu dengan cara yang halus, ibarat mengambil ikan, haruslah dilakukan sangat hati-hati. Jangan sampai membuat airnya keruh. Nah, seperti itu. Jadi memang lembut ya. Dan metode tersebut berhasil karena banyak masyarakat di sekitar Gunung Muria yang masuk Islam ya. Ada yang mau catat nih jalannya ini, nampaknya tidak ada ya. Paling-paling intinya gini aja, padepokan Sunan Muria itu ada di atas Gunung Muria. Jaraknya ya kurang lebih itu 750 meter ya kalau turun naik ya. Oke, kita lanjutkan. Sunan Muria adalah seorang ulama yang amat bersahaja. Nah, bersahaja itu artinya yang amat sederhana. Ya, gitu kalau bahasa kita ya. Jadi memang sederhana. Beliau lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul, nah dari yang Bapak katakan di awal, jadi bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Jelas ya? Beliau tidak terjun dalam dunia politik dan memang beliau tidak suka di bidang dunia politik ya. Bahkan lebih banyak membenamkan dirinya dalam kehidupan rakyat kecil yang miskin. Maka tidaklah salah jika para muridnya kebanyakan dari kalangan petani, pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Oke, tidak ada yang perlu dicatat, cukup dibaca ulang-ulang aja yang ini. Kemudian ajaran Sunan Muria yang sangat terkenal, nah ini boleh kau catat nih ya, nanti ya. Jadi ajaran Sunan Muria yang sangat terkenal yakni perintah untuk melestarikan alam. Nah, itu boleh kau catat. Ajaran Sunan Muria yang terkenal itu adalah melestarikan alam agar terhindar dari bencana longsor. Untuk hal itu, Sunan Muria mengajak kepada masyarakat agar bersama-sama menanam pohon dan menjaga kelestarian alam. Nah, ini ya. Nah, itu boleh kau catat nanti. Jadi ajaran Sunan Muria yang sangat terkenal yaitu gitu ya, melestarikan alam dan mengajak masyarakat untuk menanam pohon dan menjaga kelestarian alam. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sila lagi nih. Oh, ini agak kabur nih jawabannya. Karena pakai HP, mungkin HP-nya goyang gitu pada saat fotonya. Kemudian pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kejauhan nih. Yes. Iya, kejauhan tadi ya. Oke, yang ini. Nah, kelestarian alam tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Adapun
pohon yang ditanam antara lain. Nah, ini boleh lah, ini dicatat ya nanti. Adapun pohon yang ditanam gitu ya. Adapun pohon yang ditanam antara lain pohon parijoto, pakis haji, dan jati. Selain menanam pohon, yang itu aja yang catat tadi itu yang di atas itu ya, pohon yang ditanam gitu ya. Di antara lain tuh pohon parijoto, pakis haji, dan jati. Nah, itu aja yang perlu dicatat. Yang lainnya silakan dibaca berulang-ulang aja. Kemudian, selain menanam pohon dalam rangka melestarikan alam, juga memerintahkan agar menjaga kebersihan mata air yang ada ya. Oke. Pokoknya itu tidak perlu ya. Kita lanjut. Sunan Muria wafat. Nah, kalau Sunan Muria wafat bolehlah nih nanti ya. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Muria yang berjarak sekitar 750 meter. Adapun peninggalan dari Sunan Muria berupa masjid, ini ada tambahan dengan yang di atas tadi nah ya. Yang di atas tadi itu kan ada peninggalan. Nah, yang tidak ada di atas nanti kamu tambahkan saja ya. Nah, peninggalan dari Sunan Muria berupa Masjid Muria, Tembang Sinom, dan Kinanti, serta budaya Kenduri. Nah, budaya Kenduri inilah yang sampai saat sekarang ini masih banyak dilakukan oleh kalangan umat Islam yang ini. Nah, ini termasuk peninggalan-peninggalan Sunan Muria ketika dia menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Hindu dan Buddha. Nah, masyarakat Hindu dan Buddha mempunyai tradisi-tradisi keagamaan. Nah, diantaranya adalah tradisi keagamaan seperti yang disebutkan di bawah ini nanti ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di antara tadi itu adalah peninggalan dari Sunan Muria berupa Masjid Muria, Tembang Sinom, dan Kinanti, serta budaya Kenduri mendoakan orang yang meninggal setelah dikubur. Nah, itu. Nah, ini termasuk budaya. Apa peninggalan? Peninggalan dari Sunan Muria. Nah, kalau ditanya, Pak, apakah umpamanya kalau di Arab di zaman Rasulullah ini ada enggak, Pak? Ya jelas jawabannya tidak ada. Karena ini kan didapatnya di Pulau Jawa. Ya, pada saat Sunan Muria itu menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Hindu dan Buddha, sebagaimana yang diceritakan di atas bahwa Sunan Muria ini menyampaikan ajaran agama di hadapan orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha, tidak serta-merta tradisi keagamaan Hindu Buddha itu dihilangkan, enggak. Ya. Bahkan dibiarkan selama tidak bertentangan dengan tauhid. Maka tradisi-tradisi agama Hindu Buddha itu dilestarikan, bahkan dilestarikan. Nanti kita lanjutkan lagi di bawahnya ya. Dilestarikan dan diwarnai dengan Islam. Sehingga ini menjadi bahasanya itu menjadi budaya Islam yang ada di Pulau Jawa, dan bahkan bukan hanya di Pulau Jawa, bahkan sekarang sudah masuk di seluruh Indonesia, termasuk kita. Ya, coba kalau kamu perhatikan, kalau ada orang yang meninggal dunia, nah pada malam harinya itu ada yang bertamu. Ya, bertamu di rumah atau di orang-orang yang ada di orang yang keluarga yang meninggal itu mengundang sebagian masyarakat datang ke rumah untuk melakukan tradisi ini, yaitu berdoa, mendoakan orang yang meninggal. Kemudian di dalamnya itu nanti ada baca Al-Quran, kemudian ada wirid, ada doa gitu ya. Nah, ini kalau menurut sejarah ini adalah salah satu peninggalan dari Sunan
mulia, gitu ya, maksudnya begitu. Nah, oke. Jadi budaya Kenduri mendoakan orang yang meninggal setelah dikubur. Ada yang namanya Nelung Dina Bandinani ya, itu kau catat ini ya, bahasa ini ya, bahasa Jawa kali ya. Ya bahasa Jawa ini. Nah, ini kau catat nih. Ini kan tradisi nih, apa namanya, peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunan Muria, yaitu berupa kenduri. Kenduri ini kenduri orang yang sudah acara yang dilaksanakan dalam rangka apa, setelah adanya keluarga yang meninggal dunia, ya gitu ya. Nah, ini boleh kau catat nih ya, ada istilah-istilah yang ini nanti kalau ditanya, kalau orang Jawa sih enak lah, ya, ngerti ya. Kalau Bapak sih kurang paham benar ya kalau bahasa Jawa ini. Oke baik, ada yang namanya kenduri itu ada namanya Nelong Dinani atau 3 hari. Nah, kalau 3 hari, ya, pokoknya kalau 3 hari setelah keluarga kita meninggal, kita adakan acara di rumah selama 3 hari. Ada yang namanya Mitung Diani. Nah, Mitung Diani itu 7 hari. Artinya itu acara kendurinya itu selama 7 hari. 7 hari berturut-turut. Ataupun dia ketiga harinya atau hari ketujuhnya gitu ya. Kemudian ada lagi, nah istilahnya matang puluhi. Nah, matang puluhi. Nah, berarti itu 40 hari. Jadi nanti itu acara kendurinya itu ada yang hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40. Ada yang namanya nyatus. Nyatus. Nah, itu 100 hari. Ada lagi namanya mendak pisan. Nah, itu apa tuh mendak pisan? Apa itu mendak pisan? Nah, ada pernah paham juga Bapak ini. Ada namanya mendak pisan. Nanti tanya dengan orang tua kamu yang kebetulan orang Jawa ya. Nah, ada namanya mendak pisan, ada mendak pindo, ada nyewu. Nyewu, Mas. Nah, gitu ya. Bahasanya nyewu. Nyewu itu artinya 1000 hari. Ya, jadi ini adalah merupakan peninggalan dari Sunan Muria. Karena Sunan Muria ini menyampaikan dakwah di kalangan orang-orang agama Hindu dan Buddha, tidak menghilangkan tradisi keagamaan Hindu dan Buddha. Jadi tradisi Hindu dan Buddha tetap ada, dibiarkan, cuma diwarnai dengan Islam gitu ya. Oke, baik. Kalau ditanya Pak, ini sebenarnya dalam Al-Quran ada nggak? Ya coba cari sendiri nanti. Dalam hadis ada nggak? Ya kamu cari sendiri. Ini kan sudah diceritakan, ini adalah peninggalan dari Sunan Muria ketika berdakwah di kalangan orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha. Orang yang beragama Hindu dan Buddha punya tradisi. Nah, ini tradisinya diantaranya itu adalah tradisi orang Hindu dan Buddha ini diantaranya adalah apa ini tadi? Kenduri. Ya, kenduri mendoakan orang yang meninggal setelah dikubur. Ya, gitu ya. Udahlah, kita lanjut lagi. Nah, ini boleh catat nanti istilah-istilah itu nanti ya. Istilah yang 3 hari, Nelung Dinani 3 hari, ada Mitung Diani 7 hari, ada Matang Pulu, ada 40 hari, ada Nyetus 100 hari. Nah, ini yang Bapak tak paham ini ya. Mandak Pisan, Mandak Pindo. Nah, ada Nyewu. Nah, Nyewu itu 1000 hari. Oke, kita lanjut. Nah, udah selesai ya. Itu aja yang dapat ya. Yang lain-lainnya cukup diulang aja baca. Oke. Sekarang kita lanjut terakhir. Ini peranan Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, ini ya. Nanti peranan ini nanti kita catat sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini kalau dicatat semua banyak sekali ya. Nanti yang ketiga ini adalah peranan Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, yuk kita baca sama-sama ya.
Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Muria punya peran penting dalam mengembangkan agama Islam, yaitu, ini yang tadi Bapak ceritakan tadi ya. Yang Bapak ceritakan tadi adalah yang pertama ini, menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Nah, ini tercatat. Jadi nanti umpamanya apa saja peranan Sunan Muria dalam mengembangkan Islam Indonesia? Satu, menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Nah, satu. Nanti yang kedua apa? Umpamanya di sini ya. Oh, yang kedua, mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Nah, dua saja sebenarnya. Akan tetapi untuk yang pertama ini, umpamanya menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru, itu terdiri dari berapa? Ada 3. Tapi tidak kita catat semua ya. Sisanya nanti kita baca-baca saja. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan oleh Sunan Muria ini untuk menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Nah, yang pertama, yang A, kita catat aja A di bawahnya. Nah, nanti kita catatnya kira-kira sampai di mana ya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Nah, sampai sini aja cukup nyatatnya ya, yang A-nya. Yang A-nya sampai sini aja. Nah, seperti apa? Umpamanya seperti menerima upacara tingkeban atau mitoni. Nah, ini bahasa ini boleh ini. Acara tingkeban, istilah tingkeban atau mitoni. Nah, tradisi tingkeban adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7. Acara tersebut diisi dengan acara membaca beberapa surah Al-Quran, zikir, dan doa. Coba perhatikan ya. Jadi acara kehamilan ke-7, kalau bahasa kita sekarang ini, masyarakat kita ini namanya 7 bulanan, 7 bulan. Acara 7 bulan kehamilan. Nah, ternyata acara 7 bulan kehamilan ini, kalau kita lihat di dalam sejarah ini adalah tradisi orang-orang Jawa yang kebetulan sebelumnya adalah menganut agama Hindu dan Buddha dan aliran kepercayaan. Nah, ini tradisi 7 bulanan ini yang tadinya mungkin ya mereka mengikuti tradisi Hindu Buddha, maka ini dibiarkan oleh Sunan Muria, tidak dihilangkan, bahkan dilanjutkan. Nah, cuman di dalam acara itu dimasukkanlah yang namanya nilai-nilai Islam dengan membaca beberapa surah Al-Quran, berzikir dan berdoa. Kalau kamu lihat di masyarakat kita ini masih berlangsung ya. Nah, ini adalah tradisi orang-orang yang beragama Hindu Buddha, akan tetapi sudah bahasanya ini menjaga tradisi lama, ya kan tradisi lama. Jadi 7 bulanan ini adalah tradisi orang-orang dulu sebelum Islam masuk. Islam belum ada, tradisi ini sudah ada. Nah, makanya ini tidak dihilangkan oleh Sunan Muria, dibiarkan saja. Kemudian cuman menginterpretasikannya ke arah fungsi baru, artinya jangan sampai ini dihilangkan, tapi diwarnai saja dengan Islam, karena dia tidak juga bertentangan dengan Islam. Kemudian yang kedua, yang B, menambah upacara-upacara dalam tradisi lama. Jadi kalau ada tradisi-tradisi lama itu ada upacara-upacara itu dengan tradisi baru. Ya, menambah, bahkan tambah lagi dengan tradisi yang baru. Seperti apa? Memasukkan nilai dan ajaran Islam dalam praktek pernikahan yang telah berjalan sehingga meskipun ada budaya Jawa.
Tetapi syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan Islam. Nah, ini tidak usah dicatat semua. Kamu catat ini aja. Jadi yang A tadi ini aja. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Tapi ini nampaknya agak banyak juga dicatat juga ya. Tapi kalau dibaca ulang-ulang, kamu ingat kan? Kalau ingat jangan usah dicatat, oke? Kemudian yang B, menambah upacara-upacara lain dalam tradisi lama dengan tradisi baru, sepertinya aja cukup. Nanti sisanya dibaca saja. Kemudian seperti memasukkan nilai dalam ajaran Islam dalam praktek pernikahan yang telah berjalan sehingga meskipun ada budaya Jawa, tetapi syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran Islam. Ya memang berat sih. Ya kalau kita coba bayangkan berdakwah di hadapan di kalangan orang-orang beragama lain itu tidaklah semudah apa yang kita pikirkan, itu berat sekali. Sedangkan berdakwah di hadapan orang-orang Islam saja kita kadang-kadang dimusuhin ya, karena tidak sesuai dengan keinginan atau tradisi yang sudah ada. Oke, yang C sekarang. C, mengganti, ya, nah ini ada yang diganti, nah ya, mengganti sebagian unsur lama, ada unsur-unsur lama itu yang diganti, ada unsur-unsur lama yang diganti. Apa tadi ya? Oh, tadi ada SMS ini jadi Bapak baca di sini tadi. Kemudian mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru. Seperti apa? Contohnya mengganti tujuan membakar kemenyan dalam selamatan. Dalam prakteknya sebelumnya selamatan atau sesajen diberikan kepada sosok makhluk halus. Maka dakwah para wali mengganti tujuan selamatan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya gini, nah. Di dalam budaya Jawa, dan bahkan ini bukan hanya Jawa, bahkan ini kalau tradisi-tradisi seperti ini sudah sudah meluas ke seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah Pasu juga, di daerah perkampungan juga dulu paling banyak melakukan praktek-praktek seperti ini. Namanya sesajen, selamatan atau sesajen. Tahu sesajen enggak kalian? Sesajen itu biasanya orang-orang itu kalau ada upacara-upacara atau acara-acara selamatan itu sesajen itu dalam bentuk makanan. Bisa saja itu panggang ayam kah, mungkin ada telur kah, mungkin ada kue-kue kah, mungkin ada air kopi dan sebagainya. Pokoknya gitulah. Dimasukkan ke dalam tampan atau tempat gitu ya, wadah. Lalu wadah itu yang berisi makanan-makanan itu dibawalah ke atas pohon, ya pohon yang dianggap angker, kemudian diletakkan di bawah pohon, mungkin dihanyutkan di sungai, ya, kemudian mungkin ditaruh di pojok-pojok rumah, ya. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan makan makhluk halus, jin atau setan lah. Makhluk halus ya. Supaya apa? Supaya makhluk halus itu tidak mengganggu acara selamatan, acara-acara yang dilakukan oleh orang gitu. Nah, ini diganti oleh para wali, oleh Sunan Muria ini, jangan begini kan gitu. Nah, sekarang kita selamatan, boleh dilaksanakan selamatan. Ayo kita selamatan yuk, kita kumpul-kumpul, kita makan-makan. Tapi diarahkan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalamnya itu diisilah dengan doa-doa kepada Allah. Gitu ya. Oke, baik anak-anak sekalian, demikian juga tradisi bajakan, apa nih bajakan, atau makan besar dalam acara selamatan.
atau tumpeng. Nah, kalau mau lihat itu ada tumpeng-tumpeng. Kalau tumpeng itu kan biasanya tradisi orang-orang Hindu. Kalau sekarang kan agama Hindu juga ya. Kalau acara-acara itu kan ada tumpeng besar itu ya. Di Bali, nah, di Pulau Bali biasanya. Yang sebelumnya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upaya mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam di rumah orang yang mengadakan tradisi tersebut. Ya Bapak kira itu kali ya. Oh iya, satu lagi nih. Ini yang kedua tadi ya. Ini kan peranan banyak sekali, Bapak udah capek tadi. Kemudian peranan Sunan Muria tadi ya. Yang pertama adalah menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Nah, menjaga tradisi lama ini ada 3 poin. Nah, itu nanti kalian singkat-singkat saja ya, seperti yang Bapak bacakan tadi. Kemudian yang kedua adalah mengadakan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Nah, ini nanti cuma sedikit aja yang dicatat. Sebagai pendekatan dakwah Wali Songo lainnya, Sunan Muria berdakwah melalui pendekatan seni dan budaya melalui pertunjukan wayang, gubahan Sunan Kalijaga, ini bapaknya, ya punya bapaknya. Cuma yang diubahnya apa di sini? Mengubah isi cerita dan melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di masyarakat. Lalu menanamkan apa ini? Ya, menanamkan pesan-pesan tauhid, ini kabur. Pesan-pesan tauhid dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Seperti ini yang Pakem Ramayana. Nah, ini kita catat seperti Pakem Ramayana yang sudah diislamkan. Dengan cepat masyarakat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo itulah yang benar gitu ya. Begitu pula dalam cerita wayang tokoh Bima yang sebelumnya diberikan karakter kejam dan kasar dikenal dengan nama Werekodara atau Srigala. Nah, saat bertemu Dewi Suci memperoleh pencerahan rohani berubah menjadi orang yang baik dan jujur. Nah, Bapak kira cukup sekian ya, Nak ya. Bapak juga capek juga bacanya banyak sekali dalam waktu ya singkat seperti ini ya. Dan tentunya nanti kalian lanjutkan saja, nanti dibaca, kemudian kalian baca, kemudian kalian buat tulisan-tulisan singkat lah ya, yang kira-kira penting-penting saja, tidak perlu banyak-banyak lah ya, yang penting-penting saja seperti yang Bapak tunjukkan di dalam tadi, dalam bacaan tadi ya. Nanti kalau sudah selesai, ini tugas yang tugas berapa nih, minggu kedua ya, tugas minggu kedua ini. Nanti kalau memang sudah selesai, nanti silakan kalian kirimkan di minggu kedua juga ya, jangan di minggu ketiga dan minggu ke-1. Kalau kalian kirimkan di minggu ketiga, nanti begitu Bapak melaporkan nilai, maka nilai kamu nanti tidak keluar. Karena apa? Nilai kamu ada di minggu yang ketiga, karena kamu menguploadnya di minggu yang ketiga. Kemudian jangan lupa itu nanti peranan Sunan, bukan Sunan Kudus, tapi Sunan Muria ya, yang nomor 3. Tugas siswa yang pertama membaca materi terkait di LKS. 1. Riwayat dan silsilah Sunan Muria. Yang kedua perjuangan Sunan Muria. Dan yang ketiga adalah peranan Sunan Muria, bukan Sunan Kudus ya. Oke, Bapak kira cukup sekian dan terima kasih atas kebersamaan karena kalian telah menonton video Bapak ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian memang pamannya malas untuk membaca, mungkin capek atau apa, ya silakan aja diputar-putar ulang, dengarkan suaranya. Yang mudah-mudahan apa yang kamu dengar nanti kamu ingat. Dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk masa kini dan yang untuk masa depan. Sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang
soleh dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para wali songo itu ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak kira cukup sekian. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Kalau kalian bacanya jangan sekaligus ya.